Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andy Kriston Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget udah banyak requestan yang masuk. Hari ini kita akan bahas dua token ya yang lumayan lama udah nggak dibahas, yaitu XDC. XDC koin dengan peringkat 72 di CMC, dan juga kita akan bahas salah satu project dari DEX ya, yaitu BuySwap, di mana ini juga project yang cukup rame waktu di tahun 2021 kalau nggak salah. Itu dimana ketika awal peluncurannya harga dari token ini sangat-sangat fluktuatif, dan sekarang sepertinya sudah turun banyak ya secara market cap. Jadi berada di peringkat 855 di CMC. Teman-teman, video ini disupport langsung oleh Bitunix ya. Jadi ini adalah sebuah exchange internasional yang bisa teman-teman pakai. Jadi untuk melakukan trading di market futures, di market spot. Ada juga fitur earn yang bisa memudahkan teman-teman untuk yang namanya staking aset kripto kalian. Kemudian juga ada fitur copy trading yang akan memudahkan teman-teman untuk dapetin cuan lewat mengcopy ya salah satu leader atau bisa dibilang panutan dari member-member yang ada dan mendaftarkan dirinya di copy trading Bitunix gitu. Nah, untuk market spotnya sudah sangat lengkap ya. Bahkan token yang kita bahas hari ini seperti XDC sudah tersedia dengan pair USDT. Kemudian juga BSW atau BuySwap ini juga sudah tersedia, teman-teman. Nah, yang ini dengan pair yang sama, yaitu pair USDT. Jadi sangat-sangat memudahkan teman-teman. Ada juga hadiah ya yang bisa teman-teman dapetin jika teman-teman melakukan pendaftaran Bitunix hari ini ya sampai dengan tanggal 5 Juni nanti. Lewat link yang ada di kolom deskripsi, ada 10 USDT untuk bonus futures. Kalian juga bisa mendapatkan bonus lebih banyak jika teman-teman melakukan deposit. Ya, tergantung nominalnya. Misalkan 50 USDT bisa dapat 10 USDT berupa futures bonus. Dan jika teman-teman melakukan deposit lebih besar, tentu saja hadiahnya lebih banyak. Gitu. Untuk volume trading juga ada hadiah-hadiah khususnya. Ya, contohnya teman-teman bisa melakukan perdagangan itu totalnya sampai dengan 10.000 USDT atau 10.000 US dollar, berpeluang mendapatkan hadiah tambahan 10 USDT. Jadi untuk informasi lebih lanjut bisa cek link yang ada di kolom deskripsi. Hari ini kita akan langsung membahas XDC diperdagangkan di kisaran level Rp1.181. Secara movement memang token atau koin ini lumayan volatil, sempat naik ya di kisaran Januari kemarin. Namun di bulan Februari udah mulai koreksi berlanjut sampai di bulan Maret, dan sekarang di bulan 5 ini juga masih dibilang bergerak dalam kondisi konsolidasi gitu. Jadi kalau kita perhatikan secara market cap lumayan besar, 18,55 triliun rupiah ya, dan kalau kita lihat dari maksimum supply token ini itu ada di 37,99 miliar token atau koin, sementara yang beredar adalah sekitar 15,7 miliar koin atau token. Ini sebelumnya merupakan koin rebranding dari Sinfin Network ya, sebuah platform hybrid yang mana menggabungkan antara public dan juga private blockchain yang memang bertujuan untuk memaksimalkan ya pendekatan dari investor baik yang suka public ataupun private, menyediakan infrastruktur yang canggih demi kelangsungan dari proyek yang dibangun. Mereka menggunakan konsensus delegated proof of stake yang memfasilitasi transaksi cepat, interoperability, dan keamanan cyber yang baik. Nah, dilihat dari kegiatannya XDC sendiri, mereka cukup aktif ya untuk sharing di berbagai macam outlet gitu. Jadi dia bikin kayak stand gitu, membicarakan atau tentang menjelaskan proyek-proyek apa yang XDC sedang bangun di berbagai macam negara. Dan belakangan ini mereka ada join dengan MiCA ya, salah satu regulator untuk market Uni Eropa terkait dengan aset digital. Dikabarkan XDC ini sudah join dan sudah bergabung, yang berarti mereka akan menyetujui
tentang persyaratan ya untuk masuk ke market Uni Eropa. Ini tentu saja bisa meningkatkan adopsi yang lebih besar untuk XDC karena bisa dibilang proyek ini sudah teregulasi langsung dari Uni Eropanya. Gitu otomatis orang-orang Eropa, orang-orang yang tergabung dalam Uni Eropa ini akan lebih percaya dengan proyek yang memang sudah di legal ya, yang sudah legal lah istilahnya seperti itu. Kalau kita lihat juga mereka ada kerjasama dengan Telekom Web3 Infrastructure Solution, salah satu perusahaan yang menyediakan layanan telekomunikasi untuk Uni Eropa dan juga berbagai negara lainnya di kawasan Amerika Latin. Terus juga mereka ada acara di Dubai, teman-teman membicarakan tentang real world asset di acara RWA Gulf Summit 2025 ya, di mana XDC hadir di sana di akhir bulan April kemarin ya, membahas tentang seperti apa ekspansi dari project dari XDC sendiri. Terus juga kalau kita lihat mereka baru aja unlock untuk pengembangan omni-chain dan interoperability dengan layer zero. Terintegrasi dengan beberapa project yang terhubung dengan layer zero, which is ini akan memaksimalkan bisa dibilang terobosan mereka untuk masuk ke ekosistemnya Ethereum. Ya, especially yang memang kompatibel dengan Ethereum Virtual Machine. Kalau kita lihat juga dari beberapa data seperti data monthly return, XDC bisa dibilang punya tren yang baik di bulan Mei, meskipun sometimes memang marketnya cukup mix ya, sometimes dia positif, sometimes juga bisa negatif. Tapi kalau kita lihat dari tren bulan Mei ini bisa dibilang ya masih terbilang oke. Tapi yang lebih parah adalah di bulan Juni ya, di mana Juni ini mayoritas XDC secara movement dia merah, tapi akan kembali positif di bulan Juli, kemudian September, November, dan juga Desember. Sejauh ini sih secara historical seperti itu. Lalu gimana untuk pergerakan jangka pendek dari project XDC? Kalau kita perhatikan XDC secara movement setelah bulan Januari kemarin mereka bisa dibilang kena reject dari resistance kuat di kisaran 0,15 dan sejauh ini masih bertahan di atas area support 0,06. Ya, indikasinya sih masih oke, secara volume perdagangan masih bagus, namun smart money-nya memang tidak terlalu terlihat aktivitas yang signifikan. Koin ini bisa dibilang masih konsolidasi, belum terlalu clear movementnya kemana, namun selama XDC mampu mempertahankan area support 0,064 dolar, sejauh ini masih terbilang positif. Ya, jika kita perhatikan di time frame 4 jamnya, secara pergerakan ini masih konsolidasi, movementnya belum terlalu jauh, teman-teman. Jadi istilah kata nih pergerakannya ini masih kayak sideways gitu, menunggu momentum yang bagus untuk apakah dia bakalan lanjut naik ataupun menurun. Kalau kita lihat dari indikator kayak Bitcoin dominance, overall sih masih meningkat. Berarti dominasi pada Bitcoin terhadap altcoin ini masih cenderung tinggi. Yang berarti momentum untuk altcoin kemungkinan masih belum begitu bagus untuk saat ini. Ya, itulah kenapa bisa dibilang XDC juga secara pergerakan nggak jauh-jauh dari range antara 0,8 sampai dengan 0,08 sampai dengan 0,6 dolar. Jadi bisa dibilang pergerakannya masih gitu-gitu aja ya. Tapi kalau kita cukup sabar untuk menantikan, mungkin kedepannya akan menemukan beberapa jawaban terkait dengan kemana arah dari XDC. Andai kata kalau XDC mampu menembus area 0,08, maka ini bisa menjadi sebuah trigger yang baik untuk pumping ya harga dengan kenaikan yang lumayan akan tinggi dalam jangka waktu yang dekat. Sebab momentum sideways itu seringkali merupakan sebuah momentum akumulasi yang bisa jadi menjadi atau memberikan peluang yang bagus bagi mereka yang mau untuk bersabar. Dengan catatan ya XDC tidak menembus atau tidak tembus dari level 0,06 dolar. Sebab kalau dia tembus, maka bisa jadi perjalanan menuju next support itu bisa ke 0,045 dolar. Itu sih untuk movement yang mungkin terjadi pada XDC. Sejauh ini masih sideways, jadi belum terlalu clear juga untuk pergerakannya bakalan kemana.
Next, kita akan bahas untuk BSW atau buy swap. Hari ini diperdagangkan di kisaran level Rp504. Secara movement, sejak dia awal rilis sudah minus 95,5%. Jadi sudah sangat jauh sekali penurunannya. Di awal-awal rame dulu memang buy swap ini kayak ada airdropnya gitu. Sehingga mungkin waktu itu ya cukup menarik bagi mereka yang garap ya, terutama project buy swap ini disupport langsung oleh Binance Launchpad kalau nggak salah ya waktu itu, dimana banyak orang yang juga cuan di project ini, terutama memanfaatkan volatilitas yang sempat terjadi antara bulan 8 2021 sampai dengan bulan 2 2022. Waktu itu kan sempat tuh harganya naik ekstrim, di sana banyak yang cuan gitu. Tapi seiring dengan peningkatan yang sudah mulai melemah ya, saat ini bisa dibilang udah lumayan turun lah secara harga. Nah, buy swap ini untuk maksimum supply-nya ada di 700 juta token, sementara supply yang beredar sekarang adalah 661 juta. Token ini sudah mengalami inflasi yang lumayan signifikan karena memang fase unlock yang sempat terjadi sebelumnya. Seperti itu. Sejauh ini sih mereka masih bisa diperdagangkan di Binance, Bitget, Maxi, Gate.io, dan kawan-kawan. Nah, ini adalah platformnya, di mana platform DEX ini memungkinkan teman-teman untuk kayak memindahkan ataupun mengconvert ya aset kripto apa yang teman-teman punya dijadikan token-token yang disupport oleh jaringan dari BNB Smart Chain gitu. Ada fitur swap di sini, kemudian investment pool juga bagi mereka yang melakukan staking token BSW juga support ya. Terus juga mereka ada apa namanya, fitur prediksi juga atau produk prediksi juga di mana teman-teman di sini bisa betting ya, memprediksi untuk mendapatkan hadiah, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Kalau kita lihat sih dari updatean terbaru secara market outlook ya, dari progress buy swap ini bisa dibilang untuk small cap itu mengalami kenaikan secara market cap yang lumayan gede, impact dari volume transaksi yang juga masuk ya ke dalam platform dari DEX ini. Gitu. Bisa dibilang juga ada peningkatan lah secara jangka pendek. Mungkin impact-nya tidak akan langsung rally sampai tinggi. Ya, kalau kita lihat secara historical, pergerakan dari buy swap itu di kisaran bulan Mei dan Juni itu cenderung negatif. Jadi teman-teman ada baiknya untuk mengantisipasi. Penurunannya nggak main-main. Kalau kita lihat secara historical, di bulan Mei ini turun bisa sampai 41, 31%. Bahkan di bulan Mei ini sudah turun sampai 45,9%. Jadi lumayan dalam ya untuk penurunannya. Kemudian bulan Juni pun juga untuk koreksi atau penurunan juga nggak main-main, di atas 10% lah gitu. Itu koin ini nggak terlalu banyak apa ya, sentimen atau narasi ya. Kenapa? Karena ya memang kalau kita perhatikan dari projectnya juga cukup basic teman-teman, sebagai salah satu platform DEX yang memfasilitasi transaksi gitu. Sebenarnya ada alternatif lain sih untuk jaringan BNB ya, yaitu kayak PancakeSwap, kemudian juga ya project-project swap yang lain ya, Bake dan lain sebagainya, yang memang juga memfasilitasi project DEX dan DeFi yang sama. Gitu. Gimana untuk movement atau pergerakan harga? Jika kita perhatikan sebenarnya token dari BuySwap ini inflasi sekali ya. Supply beredarnya kemarin di unlock terlalu besar, terutama di periode bulan Juni 2022 sampai dengan Oktober 2023 kemarin itu dia unlocknya besar-besaran sehingga memberikan impact penurunan harga pada BuySwap yang semakin dalam ya. Jumlah unlock token tersebut sih setahu aku itu dibagikan dalam bentuk reward staking ya, yang memang secara yield itu cukup besar sehingga menyebabkan inflasi terjadi pada harganya. Jadi ini mirip kayak apa yang terjadi pada Cake. Kalau teman-teman tahu, PancakeSwap kan punya token namanya Cake. Itu juga dulu inflasinya parah banget sampai akhirnya dari konsorsium mereka ya, apa namanya, komunitas mereka sepakat untuk melakukan voting, akhirnya reward dikurangi dan sejauh ini harga cenderung bisa stabil. Nah, BuySwap ini dia udah sangat inflasi dan bisa dibilang mendekati maksimum supply. Harusnya sih dalam jangka waktu pendek ini mungkin saja akan ada momentum buat rally ya, karena bisa dibilang secara harga
Ini udah mendekati ya batas lah bisa dibilang seperti itu. Akan lebih baik jika kalau mereka berinisiatif melakukan burning untuk tokennya. Sebab jumlah token yang beredarnya sudah terlalu banyak di-compare dengan mereka punya use case ya, kegunaan yang memang terbilang sangat minim dan juga cuma berfokus pada staking saja. Ini tentu saja bisa dibilang menjadi salah satu kelemahan juga. Nah, kalau kita lihat dari BSC Scan, ya jumlah dari investor dari Byswap itu didominasi oleh mereka yang melakukan trading di Binance, ya dengan kepemilikan sampai 35,5%. Jika dilihat dari grafiknya, di sini terjadi peningkatan aktivitas holder. Sementara jika kita perhatikan dari jumlah token yang sudah di burning itu sudah sekitar 6,4%. Terakhir kali mereka melakukan burning itu di periode tahun 2022. Setauku sih di 2023 sampai 2025 ini belum ada token yang di-burn kembali. Gitu. Jadi secara harga gimana? Byswap sudah turun di bawah dari area support 0,056 ya. Jadi bisa dibilang pergerakannya ini berpeluang untuk create new all time low. Kalau kita perhatikan all time low-nya ada di kisaran 0,01 dolar. Ya, sejauh ini merupakan level terendah dan kemarin sempat turun ke level tersebut tapi berhasil bounce back kembali ya, dan sekarang masih dalam tahap koreksi, teman-teman. Kalau kita lihat secara movement, sebenarnya volume smart money pada Byswap ini nggak terlalu besar, ya. Seringkali kenaikan-kenaikan yang terjadi pada pergerakan harganya ini impact daripada penurunan yang memang sudah terjadi lebih dulu, gitu. Jadi secara tren ini masih downtrend dan belum ada indikasi pembalikan arah juga sih untuk time frame daily ataupun juga weekly-nya. Jadi dengan kata lain, mungkin secara tren ini masih harus diwaspadai tentang adanya penurunan lanjutan pada BSW. Jadi jangan terlalu FOMO di token-token seperti ini karena beberapa alasan fundamental yang sudah aku sampaikan tadi, teman-teman. Paling teman-teman bisa lebih aware aja sih untuk lebih berhati-hati dalam hal mengambil keputusan trading. Gitu. Jadi gimana buat yang udah sangkut ya sudah bagian dari risiko sebenarnya teman-teman, dan paling baik sih ya jangan nyemplung lebih banyak ya, maksimalkan kalau ada momentum ke depannya ketika nanti inflasinya sudah semakin apa namanya semakin baik lah bisa dibilang, tidak ada unlock yang besar, di sanalah momentum Byswap kemungkinan bisa mengalami rally, dengan catatan mereka juga harus support dengan melakukan burning tokennya. Itu aja sih paling buat XDC dan Byswap. Semoga videonya bisa bermanfaat. Teman-teman, kita punya komunitas di Telegram ya, tempat aku untuk update berita-berita terbaru. Jadi buat teman-teman yang punya akun Telegram bisa banget untuk join. Nanti linknya aku sertakan di kolom deskripsi. Sekian aja kira-kira saya Andre. Makasih.